Puji Tuhan, shalom bagi kita semuanya. Shalom. Ya, puji nama Tuhan, kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama worship night GPP Ekspresi. Nanti kita akan dilayani oleh tamu di pemimpin pujian adalah Karisna. Berarti ada kesempatan dari tuan rumah yang menjadi giliran ibadah pada malam hari ini. Haleluya. Kita akan satu pujian yang mengatakan karya terbesar. Haleluya, kasih yang terindah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berterima kasih pada malam hari ini. Kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Ampuni kami dari setiap kesalahan kekurangan kami, hal-hal yang tidak layaknya Allah yang kudus.
Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat malam yang
indah ini kembali kami bersama-sama beribadah mengikuti worship night yang ada. Tuhan memberkati ibadah kami awal pertengahan sampai akhirnya, Tuhan bungkus dengan darah dan kuasa-Mu. Memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani, song leader, singer, pemain musik, bahkan juga seluruh jemaat yang hadir, bahkan juga yang menyaksikan live. Sama-sama kami diberkati Tuhan. Kami buka ibadah ini awal pertengahan sampai akhirnya, tutup bungkus darah Yesus yang berkuasa. Engkau berkata di atas pujian penyembahan kami, Engkau berkata di atas doa-doa kami malam hari ini, bahkan juga memberkati lewat kebenaran firman. Setiap kami yang hadir siap diberkati oleh Tuhan. Kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Jadi Tuhan, shalom bagi kita semuanya. Ya, Tuhan Yesus memberkati buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah setia mengikuti worship night. Ya, puji nama Tuhan. This night we have the guest from the mana kampungnya Natuna ya. Ya, jadi beliau ini ya dulu pengerja ya, bukan mantan pacar saya, bukan. Mantan pengerja dengan 2 orang temannya di Batam di GPPS Blok 4. Jadi mereka tamat sekolah Alkitab atau sudah pernah praktek, mereka itu melayani praktek di GPPS Blok 4. Waktu itu Kak Eni Janet masih kecil. Mana Kak Eni? Udah ingat ya? Yang dua ya? Iya, ini temennya Tante Lolita Purba ya. Jadi mereka sering keliling bukan keliling Singapura, keliling Batam melayani ya. Jadi waktu itu papi masih kerja, terus papi melihat mereka melayani itu kok enak ya gitu ya. Jadi hidup mereka menjadi berkat, menjadi contoh yang baik bagi menjadi supir pribadi. Ya, jadi menjadi berkat bagi Om Sian yang masih bekerja, karyawan di Nagoya. Melayani itu seperti itu ya, hidupnya menjadi berkat. Katakan menjadi berkat. Ya, mereka melayani berapa lama dan kemudian Tuhan mengutus mereka semuanya ke tempat pelayanan yang lain. Nggak tahu sudah keliling kemana ya. Belum sempat tadi ngobrol sama Uda ini ya, Udanya Janet ya. Jadi itulah kasih Tuhan. Intinya apapun yang terjadi dalam hidup dia tetap melayani Tuhan ya. Itu tetap melayani Tuhan, tetap setia melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa, melayani pemberitaan Injil, pemberitaan firman, mengajar umatnya. Dari yang belum ada gereja sampai menjadi gereja ya, maksudnya gerejanya sudah terbangun, diberkati oleh Tuhan, sudah berikan berapa gereja, kata luar biasa ya. Dari satu orang hamba yang setia sudah berbuah banyak bagi Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya persilakan buat Bapak Simanjuntak. Haleluya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Jadi sebenarnya Oma undang kita juga hari Minggu. Tapi saya nggak bisa memenuhi karena hari Sabtu harus berangkat saya. Karena perjamuan kuduskan di minggu pertama, nggak bisa ditinggalkan, gak ada yang mengganti di sana. Puji Tuhan. Ternyata kerinduan hati saya memang dari dulu. Kapan saya ketemu abang saya nih? Iya, karena dari seluruh pendeta hanya 2 Simanjuntak di GPPS yang begitu luas, hanya 2 Siahan. Dan dia belum kenal marga Siahan itu. Ada di Kalimantan ya. Nah udah juga, tapi aku kenalkan ada abang kita satu di Batam. Satu-satu saya jumpa ya. Puji Tuhan. Ternyata ingatan saya walaupun sudah 20 tahun nggak lebih, yang 2 ini nampaknya saya ingat. Nah, ini imut-imut yang 2 ini. Ternyata nggak berubah. Saya bisa kenal ini yang paling besar ya. Nah itu saya jadi aku juga. Ya, kita langsung kepada firman Tuhan. Ya, mari kita buka kitab kita. Tadi pujian yang sangat luar biasa. Ternyata masih muda tapi melayani Tuhan dengan sesuatu talenta yang luar biasa. Dan saya percaya satu-satu pekerjaan Tuhan di tempat ini akan besar karena masih ada orang-orang yang mau berdoa. Karena kekuatan gereja itu adalah doa. Jika masih ada yang berdoa,
walaupun banyak tantangan pergumulan, ya kan, walaupun ada yang datang pergi, tapi kita boleh tetap doa ada, Tuhan pasti, ya, karena kita sudah mengalami. Saya saksikan dulu, ya, kalau manusianya bisa menghakimi kita. Saya ini orang nakal. Saya nggak malu-malu. Bagaimana saya jadi penjahat dulu di Batam ini, tinggalkan pelayanan. Tapi yang namanya panggilan. Kalau Tuhan sudah panggil saudaraku, anak-anak muda, kita nggak bisa lari dari panggilan ini. Ya, kalau menurut manusia nggak layak. Ternyata Tuhan, sampah pun Tuhan bisa angkat, Tuhan bersihkan, Tuhan perbaiki. Asal kan kita sesudah kita diterima, kita kembali, ya kita tinggalkan masa lalu. Ya, kita pandang ke depan dan Dia akan menyambut kita menjadi anak yang hilang, anak yang diperlengkapi. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Markus 7 ayat 24 sampai 30. Ya. Semoga malam ini kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita baca. Ya. Markus 7 ayat 24 sampai 30. Sudah? Saya akan baca yang 24, kita cepat saja, dan sampai yang 30. Bergantian ya. Perempuan Sirofenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahui, tetapi kedatangan yang tidak dapat dirahasiakan. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak duduk, sebab ia dapat mengandung roh yang disediakan dari anak-anak dan dari parahnya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-kata itu berdasar, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Iya, perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Ya, puji Tuhan. Satu ketika pemuda di tempat kita berkata, ya, Pak, ini firman Tuhan ini betul tak? Ya, jadi dia ini kritis. Kenapa? Di sini Pak ada perempuan Kanaan. Di sini sama ceritanya dengan perempuan Sirofenisia. Nah, ya kan? Di ayat yang lain mungkin di Matius 15 nanti sudah baca perempuan Kanaan. Di sini perempuan sedang perempuan Sirofenisia, ya. Ini yang dibilang Injil Sinoptik. Ya, artinya begini. Ini apa namanya nih? Daerah ini. Iya. Ada kecelakaan di sana, orang Bepom katanya. Ya kan? Yang satu bilang, kecelakaan itu bukan orang Bepom, orang Batak deh. Ya kan? Ya kan? Misalnya ada orang Batak di sini, ya kan? Betul nggak kira-kira ceritanya ini? Betul nggak? Ya karena kita orang Bepom Abadi, orang yang sisi lain yang tahu Bepom Abadi. Tapi yang tahu kita orang Batak, ceritanya sama, tapi kisahnya berbeda. Bisa paham? Ya, kisahnya sama. Karena kita gini, kalau seseorang itu bercerita bisa berbeda, maka itu kita jangan suka penggosip. Ya kan? Bisa dikatakan tapi artinya bisa jadi berbeda, ya kan? Karena pandangan penulis ini dan latar belakang pun berbeda, ya. Murid-murid Tuhan Yesus juga semua orang pintar, ada juga orang bodoh, tapi akhirnya jadi orang hebat sesudah mereka menerima Tuhan, ya. Suatu kisah yang sangat luar biasa dari kisah ini, ya, yaitu pertama di ayat yang ke-25, ketika perempuan ini mendengar tentang Yesus. Perempuan Sirofenisia ini bukan orang percaya, tetapi ketika dia mendengar tentang Yesus, hatinya tergugah, harapannya muncul. Saudara-saudara,
ketika kau mendengar firman Tuhan, tidak ada lagi rasa di hatimu kau dalam keadaan bahaya, kau dalam keadaan sakit, dan kamu membutuhkan Tuhan dan Roh Kudus. Bayangkan orang yang tidak percaya ketika dia mendengar tentang Yesus, bergelora hatinya. Dia ingin berjumpa, dan dia datang untuk meminta pertolongan. Sirofenisia ini bangsa penyembah berhala. Ya, dia tidak datang ke dukun, dia tidak datang ke kuil, tapi dia datang kepada Tuhan. Sosok Tuhan Yesus itu mungkin pernah terdengar di telinganya. Mari kita. Banyak orang Kristen sekarang mendengar firman Tuhan tidak ada rasa, tidak bergetar, tidak ada perasaan apa-apa, mati. Ya. Gereja sekarang mengalami yang demikian, yang penting sorak-sorak, melompat-lompat, menari, gereja yang wow, mewah. Tapi ketika dia mendengar firman Tuhan, tidak ada lagi semangat. Ya, saya di Natuna, saya bilang sama pendeta, saya dekat sama pendeta HKBP karena saya pengurus FKB 3 periode. Gereja itu paling ramai 400, tapi di saat firman Tuhan setengah laki-laki keluar merokok dulu katanya, ngayanggal saudara. Aku bilang sama pendeta, ini harus kamu ubah. Mereka itu hanya mau semangat untuk menyanyi. Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa perempuan Sirofenisia ini ketika mendengar tentang Yesus timbul harapannya, timbul semangatnya? Karena Roma mengatakan iman timbul dari pendengaran. Kita dalam keadaan sakit dan kita dalam bahaya sebagai orang percaya, jika engkau mendengar firman Tuhan, tidak ada satu muncul dalam hatimu satu lagi semangat yang membuat engkau bangkit, yang membuat engkau melihat sesuatu yang dahsyat yang Tuhan kerjakan dalam hidup. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, kenapa di saat aku mendengarkan firman Tuhan tidak ada sesuatu yang menggetarkan hatiku? Jika kita mengalami hal ini, saudaraku, kita dalam keadaan sakit yang dikatakan sakit rohani. Kita lihat ada usaha dan tindakan, ya, bahwa perempuan ini untuk mendapatkan pertolongan. Mazmur 121, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolongan? Pertolongan dari mana? Dari mana? Dari Tuhan. Ketika dia mendengar tentang Yesus, sekalipun dia bukan orang percaya, tapi imannya timbul, keyakinannya timbul. Hanya Yesus yang bisa menyelesaikan persoalannya, yaitu anaknya sakit, kerasukan setan, dan hanya Yesus satu-satunya yang bisa menyelesaikan. Bayangkan orang Kristen sekarang anaknya kerasukan setan, bukan lari ke Yesus, lari ke mana? Ke dukun. Dan terbalik kan? Masih ada? Masih ada di sini, di sana banyak orang Kristen. Katanya kena jaring kalau demam, datang ke dukun. Ya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana kedatangnya pertolongan itu. Perempuan ini tempat dia datang ke Tuhan. Ya. Dan dia yang ke-26, dia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Bermohon. Ya, kalau dalam bahasa aslinya bermohon, dia bersujud, berlutut seperti anjing yang berlutut. Itu yang dikatakan dalam bahasa aslinya proskonia. Ya. Ketika dia meminta dengan sikap rendah hati. Banyak sekarang orang berdoa meminta menuntut Tuhan. Ya kan? Sikap. Bagaimana sikap yang bermohon merendahkan hatinya? Saudaraku yang dikasih Tuhan, setiap orang yang bermohon kepada Tuhan dijawab enggak? Hah? Belum tentu. Matius 7 ayat 7, apa dikatakan?
Bukan secara kebetulan ya, biar kita tahu yang berdoa. 7 tuh. Coba baca lagi 3. Jadi gampang. 7 3. Coba baca Injil. Matius 7 ayat 7. Ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, Yeremia 33 ayat 3. Gak kebetulan ini, biar kita tahu di saat kita membutuhkan sesuatu, kita datang bermohon dan kita datang untuk berseru dengan sikap rendah hati. Apa dikatakan di situ? Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitakan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. Jadi ketika kau membutuhkan sesuatu, ingatlah 7 ketuklah. Ingat 3 Pak? Berserulah. Dan tidak kebetulan PB dan PL menuliskan tentang permohonan doa. Dan saudaraku, mungkin tadi Bapak tadi yang bilang belum tentu, karena saya bisa memahami. Ketika kita berdoa memohon pergumulan belum terjawab, dan hal itu manusiawi, dan semua kita pernah mengalami. Tapi firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan gak boleh diremehkan. Amsal 13 ayat 13. Apa dikatakan? Angka ini selalu mengingatkan kita loh. Tadi 77 33. Ini 13 Amsal 13 ayat 13. Apa dikatakan? Demikian firman Tuhan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amin. Katakan amin. Amin. Kita nggak boleh meremehkan firman Tuhan. Yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali sia-sia. Roma katakan Injil itu adalah kekuatan Allah. Masalah belum dijawab, saudaraku. Maka kalau kita belum dijawab, maka makin lagi kita setia. Karena Tuhan tidak pernah berdusta. Amin. Bayangkan dalam kitab Roma bagaimana Abraham dipanggil Tuhan dalam usia berapa? Berapa? 70 tahun. Ya kalau nggak salah ya. 75 ya. Dan akan menjadi bapak bagi banyak bang. Berapa tahun dia terima? Jadi itu 25 tahun. Bayangkan dia menunggu janji itu 25 tahun. Tapi di kitab Roma di dalam Roma 4 tidak ada lagi dasar untuk berharap. Bayangkan dia berdoa untuk menuntut janji Tuhan itu. Tidak ada lagi dasar berharap. Kenapa? Yang ditunggu-tunggu yang dijanjikan Tuhan itu belum tiba. Doanya belum mendapat jawaban. Sampai dikatakan dalam Roma 4 kalau nggak saya tidak ada lagi dasar untuk berharap. Kenapa? Umur sudah 100 tahun. Perempuan itu sudah, saudaraku, secara medis tidak mungkin lagi. Kalau laki-laki mungkin masih bisa, tapi perempuan sudah tidak mungkin lagi. Tapi ternyata apa yang Tuhan janjikan seperti bintang dan pasir di tepi laut, Tuhan genapi sampai sekarang saudara dan saya. Dan umat-umat muslim yang begitu banyak, dari janji yang ditunggu 25 tahun terhadap janji Tuhan, Abraham tidak akan pernah ragu. Saudara, apa yang dikasih Tuhan? Saya melayani Tuhan di Natuna 1 tahun, tidak ada jemaat. Bayangkan, kosong tidak ada jemaat. Istri waktu itu berbicara khotbah yang paling sakit ketika kita khotbah, istri anak nangis ke belakang. Saya khotbah kursi. Saya percaya pelayanan di tempat ini pun dimulai dari mungkin tidak ada. Dan terhadap janji Tuhan itu nanti satu saat saya percaya, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, saya akan melihat jiwa-jiwa akan bertambah di tempat ini.
Yang penting terhadap janji Tuhan, di saat kita berseru, di saat kita meminta, kita yakini bahwa Tuhan akan mengerjakan segala sesuatunya. Ya, di saat Tuhan bekerja, ketika sesuatu itu tidak memungkinkan lagi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya, di saat saudara masih yakin, pasti itu semua akan terjadi nanti. Ya. Perempuan ini memohon dengan hormat, sikap santun yang tidak memaksakan. Harusnya sikap tulus dari hati yang tidak basa-basi atau pura-pura. Dia tunjukkan kerendahan hatinya. Tapi di ayat yang ke-27 ini penting kita pelajari. Apa dikatakan situ? Bacakan dulu ini. Ya, apa dikatakan? Ya, Markus 7:27. Apa dikatakan tadi? Ya. 7:27. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus sadar, hidup tidak akan selalu dengan harapan. Tadi saya katakan sama itu kita, pendeta itu Abang Sian itu orang yang paling baik. Orang yang paling tulus dan orang yang paling lembut. Sedangkan saja orang yang suka marah-marah, orang yang jahat banyak jemaat, saudaraku. Ya, hanya belum waktunya, pasti nanti ada waktunya ya. Mana mau abang ini marah. Ya. Hidup memang tidak sesuai dengan harapan. Dan karena hal ini banyak orang mundur. Mereka kira kalau sudah datang kepada Tuhan, Tuhan segala sesuatu mempermudah. Bayangkan, Yesus anak Allah, ketika ada seseorang dengan kerendahan hati, mengharapkan belas kasihan, mengharapkan pertolongan, apa yang dia terima? Suatu kata-kata yang menyakitkan dan melukai hati. Kalau ada sampai pendeta nggak memuji abang ini yang sebaik ini, kalau sudah ada yang pergi kena tersinggung, itu sudah luar biasa. Banyak sekarang. Bayangkan kita yang datang memohon pertolongan kepada Tuhan dan kita terima perkataan yang sangat melukai hati. Dalam bahasa sederhananya, tidak pantas memberi makan kepada anjing. Kita ini yang ke anjing. Ya memang Alkitab mengatakan di luar Israel pada masa itu seperti anjing. Kenapa anjing? Kelakuannya. Anjing itu muntahnya dimakan. Ya. Selalu bolak-balik, nggak bisa. Nah, itu sikap itu yang Tuhan Yesus kecap. Saudaraku, ketika kita mengikuti Tuhan, anak-anak muda harus pahami. Ketika kau datang kepada Tuhan dan kau mengharapkan sesuatu yang baik-baik saja dari Tuhan, kau akan kecewa. Betul. Saya alami dalam hidup saya. Waktu dulu saya jadi orang penjahat, enjoy tidak ada masalah. Tapi ketika saya udah mulai baik-baik melayani Tuhan, banyak persoalan. Iya. Tetanggaku, tetangga gereja, anaknya nggak pernah diurus, mabuk-mabuk terus, anaknya sehat-sehat. Anak kita kasih vitamin, kita kasih makan, nggak keliaran, autis. Iya, anak nomor 2 autis. Hamba Tuhan melayani Tuhan, mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan. Kenapa Tuhan kasih?
Yang seperti ini dalam hati kita berontak sampai umur 9 tahun sampai sekarang belum pernah manggil saya papa. Bayangkan saudara. Belum lagi istri saya terbuka saja. 10 tahun melayani saya waktu sakit-sakit, ikut berjuang dengan kita di Natuna. Di saat gereja sudah berdiri, sebentar lagi memetik hasil. Nggak mau tinggal di Natuna. Pulang tinggalkan saya sama orang tuanya, nggak mau balik lagi. Terpaksa anak saya besarkan. Sakitnya. Kadang saya datang dibawakan di Tuhan. Apakah dosa masa lalu? Saya tidak kecewa. Saya menjaga hati, keteguhan hati itu yang akan melahirkan mukjizat. Sama seperti perempuan ini, dia tidak mundur sekalipun perkataan Yesus sangat menyakiti dan sangat melukai hati. Betul? Ketika seseorang datang berharap, yang diharapkan pertolongan, tapi bahasa kekecewaan, saudaraku. Justru di tengah persoalan ketika kita berdoa dan doa itu belum mendapat jawaban, ketika saya datang di bawah kaki Tuhan, ada 2 hal yang Tuhan katakan lewat firman. Dan ini saya bagikan kepada saudara. Ayub katakan, Ayub berapa? Mari kita lihat. Ayat berapa itu? Dia tahu jalan hidupku. Ayat 23 ayat 10 ya. Kira-kira. Tolong dibantu kita. Ayat 23 ayat 10 demikian firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Amin. Yang pertama Tuhan katakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan tenggelam enggak? Tenggelam. Apa dikatakan Alkitab? Ujian itu tidak akan membuat aku tenggelam, justru akan timbul seperti emas. Amin. Saudaraku, ujian dari Tuhan tidak akan pernah menghancurkan hidup. Tenggelam, hanyut, hilang, lenyap, tidak. Justru ujian itu akan membawa kita menjadi pribadi yang punya nilai di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Jika jemaat saat ini ada mengalami pergumulan, kau begitu mengasihi Tuhan, kau begitu mencintai Tuhan, tapi apa yang kau harapkan tidak sesuai dengan harapan, percayalah, Alkitab mengatakan ujian itu di penantianmu tidak membuat engkau tenggelam, tapi engkau menjadi pribadi yang akan satu saat menjadi seorang yang bernilai di hadapan Tuhan, punya nilai dan berharga. Jadi dalam ujian itu aku menjadi kuat. Ternyata aku bisa melewatinya, membesarkan anak-anak semuanya. Justru anak-anak lebih terdidik. Dan dulu kita bermalas-malas, selalu berharap hanya perempuan yang bisa bekerja. Sekarang kita bisa kerjakan semuanya. Haleluya. Kalau bukan karena kekuatan Tuhan, bukan hanya mengurus gereja, tapi mengurus umat-umat Kristen. Karena 3 periode kita itu di FKUB, masalah gereja-gereja yang bukan mereka yang berhadapan saya, yang berhadapan dengan tokoh-tokoh agama di sana. Ya, hubungan kedekatan itu, sekalipun gereja kita belum dapat IMB, kenapa saya sampai 3 periode? Bukan saya sombong, mereka menangkap saya. Kenapa? 4 gereja dapat IMB ketika kita duduk di FKUB, termasuk HKBP gereja besar. Sementara gerejaku sendiri tidak ada IMB. Akhirnya Bapak sajalah, sudah cocok. Ya, belum lagi melayani di tempat militer, belum lagi mengurus anak yang autis ini, pemberian Tuhan yang terbaik ini.
belum lagi melayani jemaat. Kadang kita main musik sendiri, kadang pimpin pujian sendiri. Ya, saya di sana itu kalau ada yang melayani Tuhan, merasa dia berat hati, dia tidak terbeban, merasa kita yang membutuhkan. Saya sebagai pendeta di GBPS yang sudah terbentuk, apapun bisa kami kerjakan. Saya ingat dulu, masih ingat dengan sejarahnya orang tuanya kakak ini, yaitu Om. Pernah dibilang sama saya, ayo ke Batu Haji, bawa mobil, kasih kunci. Padahal saya tidak tahu bawa mobil. Bawa satu katanya, gas ini digas katanya. Di gereja ini di atas mimbar ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bawa ini mobil sampai ke Batu Haji. Hani itu terkejut. Kok bisa guru? Pokoknya Umi yang bayar di depan, katanya Umi. Bisa, walaupun cari bawa karet berbalik ini nggak bisa. Apa ini? Karena komplain apa ini? Kan mundur daripada mundur, kita nggak tahu kan mundur apa orang belakang. Rupanya kita gini sampai jalan terus. Om itu bilang, kok bawa karet? Iya, nggak dilepas. Kan waktu mau kan dari apa ini kan naik kan ini. Daripada mundur tabrak kan. Jadi namanya kita nggak tahu kan, dan mobil itu yang berat naik mobil kita nggak tahu itu. Maju ke depan nanti nabrak, dilepas tabrak belakang, akhirnya rem. Ini rem kita tahu. Rupanya kita lupa. Bapak sampai ke Batu Haji. Kata Om, seperti bau terbakar. Ini kalau ingat-ingat dulu, iya, dulu dekat Om itu kita dibentuk. Tiba-tiba nanti hari Minggu udah siap-siap ini maju ke depan, yang khotbah si maju mana ada dijawab, ya kan? Maka di sini pemuda-pemuda kan perlu dijawab. Siapa tahu kelupaan Pak Gembalanya udah siap. Aduh ya. Ya kan? Benar nggak? Iya. Saya mungkin ada di sini cuma yang belum mengenal ya. Belum ya? Ada lagi yang mengenal Om itu ya? Ada ya? Bayangkan bengkong itu di jalan kaki semua, masih rawan, belum ada rumah-rumah itu, di tahu lomba-lomba di mana. Orang tua itulah yang menyemangati kita sebagai hamba Tuhan. Ya, kita sudah dibentuk siap dengan apa-apa. Kita jadi pendeta ini, jadi pengerja ini nggak digaji, betul kan? Iya. Bukan seperti hamba Tuhan sekarang. Mau minta pengerja, ada nggak sih di sana Om? Bayangkan, mau jadi nggak? Itu yang pertama. Dia tahu jalan hidupku. Dan yang kedua, Tuhan pertunjukkan kepada saya Yeremia 5:20. Dosa menghalangi segala sesuatu yang baik. Ya, jika memang pergumulan persoalan dua-dua tidak dapat jawaban, hanya yang dua ini yang tadi mungkin Tuhan izinkan itu terjadi agar kita punya nilai. Tuhan menguji kita dan ujian itu tidak membuat kita tenggelam. Dan yang kedua, kita introspeksi. Jika memang ada kesalahan dan dosa, karena dosa menghalangi segala yang baik, betul nggak? Nanti baca dulu Yeremia 5:25. Ya. Yeremia 5:25, demikian firman Tuhan. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Amin. Jelas sekali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perempuan Sirofenesia ini menyadari bahwa dia orang berdosa. Sebagai perempuan Sirofenesia, dia menyadari, dia terima perkataan Tuhan Yesus, tidak pantas memberi roti kepada anjing. Maka dengan hati yang teguh dia katakan, anjing pun Tuhan. Maka remah-remah yang jatuh dari meja
Tuh, bayangkan jika perempuan ini mundur, apa yang terjadi? Mujizat tidak akan terjadi. Kisah ini tidak akan pernah ditulis menjadi pelajaran bagi kita. Amin. Jangan pernah mundur dari Tuhan. Ketika kau ada dalam pergumulan, sampai pergumulan itu dituntaskan, diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Belajar kita kepada Yakub, sekalipun dipukul waktu pergumulannya dengan Allah di dalam Perjanjian 26 atau 28 kalau nggak salah. Dan jika bakal namanya Israel, dia tidak mundur sebelum engkau memberkati aku. Saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya Yakub menang dan Tuhan ganti namanya Yakub sang penipu menjadi Israel bala tentara Allah, satu pahlawan yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Maka yang penting dalam hidup kita, dalam melayani Tuhan, dalam mengiringi Tuhan, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Ketika apa yang kau gumulkan, ketika engkau datang kepada Tuhan tidak sesuai dengan harapanmu, tapi percayalah, Dia tidak pernah berjanji, Dia tidak pernah berjanji dan berdusta. Pada waktunya engkau akan mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai gembala kita banyak pengalaman hidup. Itu bersama Bapak melewati itu semua. Ya, kita sudah pernah mengalami masa-masa sulit. Gak tahu di sini masa-masa COVID, betul? Tapi bersama Tuhan kita bisa melewati itu semua. Amin. Dan saya yakin jika saudara mengamini firman Tuhan ini, dan tidak lama lagi siapa yang punya pergumulan di tempat ini, hanya dua kuncinya. Jika itu oleh karena kesalahan, dosa, biar Tuhan yang koreksi hidupmu. Dan jika engkau sudah terbuka di hadapan Tuhan, Tuhan koreksi hidupmu bahwa kau sudah hidup dalam perkenanan Tuhan, ingatlah bahwa ujian itu tidak akan membuat engkau tenggelam, justru membuat kita menjadi sesuatu pribadi yang bernilai di hadapan Tuhan. Jangan mundur. Sekali ikut Yesus, tetap kita ikut Yesus. Sekali kita sudah bangun pengharapan, kita doa, jangan pernah kita mundur, tetap bertekun, karena Tuhan tidak pernah berdusta. Berserulah, ketutlah, maka kita akan mendapatkan jawaban dari semua pergumulan kita. Saya sudah mengalami dalam pelayanan saya. Maka untuk balik, untuk kembali kepada kehidupan yang lama, pengalaman bersama dengan Tuhan itulah yang mengingatkan kita, itu menguatkan kita. Bagaimana kita dulu dan bagaimana kita saat ini. Ketika engkau dalam kesulitan, engkau dalam keterpurukan, engkau mampu melewati itu semua. Dan yang sama akan kau alami bersama dengan Tuhan. Mari, kisah ini sangat menarik. Jangan menjadi pribadi yang gampang kecewa, tawar hati, putus asa. Banyak sekarang saudaraku belum lagi mengalami apa yang dialami oleh Tuhan. Ya, bayangkan kalau sampai hamba Tuhan mengatakan seperti perkataan Yesus, apakah saudara masih setia bertahan? Sedangkan kita sudah melayani baik-baik, saudaraku. Kadang banyak orang yang pergi, ya, banyak orang yang meninggalkan pelayanan. Bahkan akhirnya banyak orang lagi yang dulu setia, ya, terlebih pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Ketika engkau dekat dengan Tuhan, siap-siap untuk kecewa. Tapi kekecewaan karena ketika engkau melayani Tuhan, jangan kau selalu berharap sesuai dengan harapanmu, tapi yang Tuhan mau sesuai dengan harapan Dia. Karena kalau kita memikirkan keinginan kita, Tuhan lebih tahu ke depan apa yang Dia inginkan dari hidup kita. Ya, mungkin kita hanya ingin 2, tapi Tuhan ingin 5. Dan semua pada akhirnya
Yang nggak pernah kau pikirkan, yang nggak pernah kau lihat, engkau akan saksikan jika engkau tetap setia melayani Tuhan. Dan perempuan Syrophoenisia ini mengalami mujizat yang daripada Tuhan ketika dia, satu kuncinya, menjaga hati, keteguhan hati kita dalam kesetiaan kepada Tuhan akan melahirkan mujizat. Mari kita tundukkan kepala. Ya, masih bisa satu lagu nyanyi? Nah, masih bisa ya. Musim akan selalu berganti dari kunci E. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolong, selalu menjagamu, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolong, selalu menjagamu. Dia mengenyangkanku dan melihara seumur hidupku. Katakan Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagamu, selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Oh haleluya,
tanamkan di hatimu. Jangan kita selalu berharap bahwa ikut Tuhan selalu baik-baik saja. Tapi Tuhan akan memampukan kita untuk melewati itu semua. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Percayalah kepada Tuhan. Berseru dan bermohon dengan sikap kerendahan hatimu. Jangan pernah kau berpaling. Ketika segala sesuatu itu tidak sesuai dengan harapanmu, percaya, jika ada doa-doa pergumulanmu belum terjawab hari ini, ada dua hal yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup. Yang pertama, introspeksi diri bahwa dosa menghalangi segala sesuatu yang baik. Dia Tuhan yang Maha Pengampun, dan Dia setia ketika kita datang dengan kerendahan hati mau menyelesaikan setiap dosa-dosa kita. Cari selalu perkenanan Tuhan. Dan yang kedua, jika engkau sudah hidup dalam perkenanan Tuhan, pergumulanmu pun belum terjawab oleh Tuhan, yakinilah Dia tahu jalan hidupmu. Seandainya Tuhan izinkan itu terjadi, ujian itu tidak membuat engkau akan tenggelam, tapi engkau menjadi pribadi yang bernilai di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, tidak ada kebetulan hamba-Mu ada di tempat ini. Di tengah pelayanan abang dan kakak kami di tempat ini, musim yang berganti, waktu yang sudah berlalu, Engkau mengantarkan kami menjadi hamba-hamba Tuhan. Jemaat-Mu di tempat ini yang Tuhan percayakan untuk mereka layani. Hamba-Mu sudah hadir di tempat ini. Tuhan, hamba-Mu percaya apa yang mereka pergumulkan, apa yang menjadi mimpi-mimpi mereka, apa yang menjadi harapan mereka, akan Tuhan wujudkan pada waktunya. Berkati anak-anak muda, jemaat-Mu yang masih ada di tempat ini, yang masih setia untuk berdoa. Karena inilah kekuatan kami Tuhan, untuk meraih janji-janji-Mu, untuk meraih kuasa-Mu, agar tempat ini dilawat oleh Tuhan. Tempat ini akan mengalami suatu terobosan yang daripada Tuhan. Anak-anak muda di tempat ini yang menjadi anak-anak muda yang hebat, yang dipakai Tuhan luar biasa. Mantapkan hati-hati jemaat-Mu untuk mereka tetap teguh di dalam pengharapan, tidak mundur ketika mereka mengalami sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup ini. Berkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala, anak-anak semua di tempat ini. Perempuan Syro-Fenisia ini mendapat pertolongan daripada Tuhan, dan kami semua akan diberkati oleh Tuhan. Dan hamba-Mu sangat percaya gereja di tempat ini akan menikmati sesuatu yang baru di tahun ini, sesuatu yang baru yang Tuhan akan kerjakan. Terima kasih Bapak yang baik. Baru setiap luka hati ketika hati kami kecewa di saat kami belum mendapatkan setiap doa-doa kami, doa dari hamba-Mu di tempat ini. Tuhan segera jawab setiap pergumulan mereka, agar itu menjadi kesaksian yang manis untuk mereka ceritakan bahwa Allah adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang berjanji, yang tidak pernah berdusta. Terima kasih Bapak. Berkati hidup kami, mantraikan firman-Mu di dalam hati kami yang baik, sehingga kami menjadi jemaat yang tidak gampang kecewa, menjadi jemaat yang tetap kuat
dalam kondisi apapun kami tetap menjadi orang percaya yang mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Baiklah, kita akan memberikan persembahan. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat segala firman-Mu yang kami dengar. Biarlah itu menjadi kekuatan kami untuk lebih lagi di dalam Engkau ya Tuhan. Apapun pada saat ini belum doa kami terjawab, kami imani Tuhan bahwa ada sesuatu yang ternilai dalam kehidupan kami, sehingga nilai itu akan keluar dari kehidupan kami. Itulah yang kepada setiap kami jemaat-jemaat di tempat ini Tuhan. Diberkatilah hamba-Mu, diberkatilah keluarganya, diberkatilah pelayanannya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Biarlah persembahan kami beri ini semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian, segala puji syukur. Tuan rumahnya belum datang. Oh iya. Puji Tuhan, shalom buat kita semua. Ya, sebenarnya Ibu Osmi ya yang sebagai tuan rumah, tapi dikatakan ada pekerjaan yang nggak bisa ditinggalkan sehingga akhirnya digantikan dengan Kak Risna. Ya, terima kasih buat kita semua yang sudah hadir hari ini. Terima kasih juga buat WL yang ada. Terima kasih buat hambanya, ya Bapak Pendeta Petrus yang sudah jauh-jauh dari Natuna sana, memberkati kita yang ada di tempat ini. Saya percaya iman kita semakin teguh, kita juga semakin mengerti ya, di dalam kita mengiring Tuhan pasti ada yang baik, ada yang kurang baik, semua dari Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Karena kita semuanya akan menjadi emas. Katakan emas. Ya, emasnya tadi tenggelam atau timbul? Timbul. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Kristus ya. Kita emas-emasnya Tuhan. Sampai hari ini kita sudah lewati badai semuanya. Ya, tapi saudara kalau dengar tadi kesaksian dari buat hambanya, ya rasanya mau menitiskan air mata ya. Rasanya kita malu juga. Belum seberapanya persoalan dengan persoalan Pak Pendeta Simanjuntak tadi ya, kita malu juga ya, artinya berat ya sudah. Kalau kita secara roh itu ngeri ya, untuk menghadapi, bayangkan tadi dikatakan ya melayani 1 tahun tidak ada jemaat. Lalu dari mana makannya saudaraku ya? Hamba Tuhan kami hidup dengan iman, gak ada gaji dari pusat ya Pak Pendeta ya, tapi dia berjuang ya, akhirnya Tuhan tambahkan jemaat ya, gerejanya yang tadinya kecil jadi besar ya, bahkan juga hambanya bisa melayani tadi dikatakan ya, dan juga dia menjadi berkat ya di FKUB itu ya saudaraku. Gereja-gereja bermasalah dia bisa
sekalipun banyak badai, banyak kerikil, ya, banyak yang tidak enak, tapi banyak orang diberkati melalui kita. Amin. Itu yang saya petik buat kesaksian dan firman dari hambanya hari ini. Jadi buat kita jemaat sudah dimotivasi, ya, mari kita tetap mau setia, kita mau tetap berjuang, ya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kita mau seperti hambanya tadi, ya, apapun itu masalah, ya, kita tidak lihat ke belakang tapi kita lihat ke depan. Amin. Ya, kita melihat apa janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, puji nama Tuhan. Itu saja menjadi motivasi untuk kita hari ini yang hadir. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Itu saja selanjutnya kami serahkan buat Karisma Yosafat. Baiklah, nanti doa siapa saya serahkan buat Pak Destin. Kita angkat pujian. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan apa yang kami lakukan di malam hari ini satu tujuan kami. Kami mau meninggikan Engkau, memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah Kau perhitungkan kehadiran umat di malam hari ini sebagai tindakan iman di hadapan-Mu.
Juga mereka yang datang diberkati, bahkan yang datang dalam kelemahan dikuatkan, yang datang dalam sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan juga kami bersyukur untuk Dewa kebenaran firman-Mu yang menegur, meneguhkan, memberikan arahan kepada kami supaya kami tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan, supaya kami menaruh pengharapan kepada Tuhan, supaya kami mengandalkan Tuhan. Karena diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkatilah hamba-Mu yang menjadi pembicara ya Tuhan, yang menyampaikan kebenaran firman. Bapak Pendeta Petrus Simanjuntak ya Tuhan Yesus, diberkatilah ya Tuhan hamba-Mu, diberkatilah sebagai kepala sidang, diberkatilah sebagai ayah, diberkati seluruh kehidupannya. Bahkan juga ya Tuhan Yesus ketika kembali dari tempat ini, biarlah Tuhan yang menyertai dalam setiap perjalanan, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjagai, Tuhan yang memberkati sidang jemaat yang ada di Natuna, memberkati seluruh anak-anak, memberkati ya Tuhan hidup rumah tangga hamba-Mu, bahkan hidup pernikahan hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati di dalam nama Yesus. Apapun yang dia butuhkan Tuhan cukupkan, apapun hamba-Mu yang Tuhan perlukan Tuhan sediakan. Bahkan segala berkat yang daripada surga berlimpah-limpah atas hamba-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terlebih sebagai hamba-Mu ya Tuhan, sebagai gembala, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan pengurapan, bahkan otoritas seorang hamba, otoritas seorang raja yang Kau berikan kepada hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, keuangannya, ekonominya, biarlah Tuhan tolong, biarlah berkat bangsa-bangsa mengalir atas hidup rumah tangga hamba-Mu ya Tuhan. Pak Pendeta Petrus Simanjuntak, berkat dari seberang laut, bahkan berkat-berkat yang tidak terduga Kau berikan kepada hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahkan diberkatilah juga ya Tuhan Yesus Pak Sian dan Ibu sebagai kepala sidang tempat ini. Tuhan, dalam setiap penggempalan di tempat ini, biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan pengurapan, bahkan juga ya Tuhan Yesus otoritas-Mu Kau berikan kepada hamba-Mu di dalam nama Yesus. Diberkati seluruh keluarga, keempat anak-anak, Tuhan yang terus memberkati kebutuhan-keperluan, biarlah Tuhan cukupkan. Bahkan dalam keuangan Tuhan tolong, kemanapun hamba-Mu melangkah, Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Terlebih ya Tuhan, jauhkan dari hamba-Mu segala sakit penyakit apapun ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, hamba-Mu ya Tuhan kepala sidang Tuhan pulihkan. Biarlah ya Tuhan semakin Kau sempurnakan kesehatan hamba-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus tidak ada sakit penyakit lagi yang menghampirinya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahkan seluruh jemaat blessing ya Tuhan, seluruhnya ya Tuhan, mulai dari anak yang kecil, Tuhan yang memberkati. Jagai anak-anak kami Tuhan, jagai dari segala sakit penyakit, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari segala virus, jauhkan dari orang-orang yang berniat jahat. Di dalam nama Yesus, sebagai siswa berikan kepintaran, kecerdasan kepada anak-anak kami. Bahkan sebagai orang tua Tuhan, diberkatilah ya Tuhan. Setiap orang tua berikan kekuatan, berikan berkat-berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Terlebih ya Tuhan kerinduan kami, biarlah suami istri bersama dengan anak-anak bersepakat datang kepada Tuhan. Suami istri bersama dengan anak-anak bergandengan tangan datang kepada Tuhan. Karena begitu indah ya Tuhan Yesus, apabila ya Tuhan kami datang bersama-sama ke hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa buat kota kami, kota Batam. Diberkatilah kota kami, diberkatilah juga ya Tuhan provinsi kami, provinsi Kepulauan Riau. Bahkan diberkati juga ya Tuhan Natuna ya Tuhan, tempat hamba-Mu melayani ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan perkenanan-Mu, lawatan-Mu turun atas daerah-daerah tempat tinggal kami ya Tuhan Yesus. Kami rindukan ya Tuhan terjadi pemulihan atas kota, atas provinsi kami ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan kami berdoa ya Tuhan buat pemilihan umum yang akan diadakan 14 Februari ya Tuhan 2024. Dari tempat ini ya Tuhan Yesus merendahkan diri di hadapan-Mu. Tuhan biarlah Kau memilih, menetapkan pemimpin yang benar, yang tepat, yang sesuai dengan kehendak-Mu atas bangsa kami ya Tuhan Yesus.
Bapak yang baik, biarlah Kau pilih presiden dan wakil presiden yang berkenan di hadapan bangsa kami ini ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan dalam pemilihan umum ini ya Tuhan. Jauhkan dari segala bentuk anarkisme ya Tuhan. Jauhkan dari segala bentuk politik uang. Jauhkan dari segala bentuk kampanye-kampanye gelap. Jauhkan dari segala bentuk kecurangan. Tuhan, biarlah tolong bangsa kami ya Tuhan. Terlebih dalam pemilihan anggota legislatif ya Tuhan. Baikkan di tingkat kota, tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun tingkat pusat. Biarlah setiap anggota legislatif yang terpilih adalah anggota legislatif yang tepat di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pemilihan wali kota Batam maupun ya Tuhan pemilihan Gubernur Kepulauan Riau periode berikutnya, biarlah Tuhan tolong, biarlah Tuhan yang campur tangan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa buat daerah-daerah yang terdampak bencana yang ada di bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, dari tempat kami berdoa ya Tuhan, jauhkanlah segala bencana alam dari bangsa kami ini ya Tuhan. Jauhkanlah ya Tuhan dari segala bentuk ya Tuhan, tanah longsor, banjir maupun gempa bumi. Jauhkan ya Tuhan dari segala bencana-bencana alam. Biarlah ya Tuhan mereka yang mengalami bencana Tuhan hiburkan, Tuhan pulihkan mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ketika kami kembali dari tempat ini. Tuhan yang melindungi, menjaga kami ya Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, syukur kami ya Tuhan, kami naikkan doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Hambanya akan pulang hari Sabtu ya karena pelayanan di gereja tadi sudah disaksikan dan tidak bisa pelayanan di Batam untuk hari Minggu karena satu hal pelayanan juga di sana menanti. Terima kasih buat hambanya sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati, sukses pelayanan di sana. Bahkan juga jemaat-jemaat yang setia yang menopang, bahkan juga terus doakan pelayanan kita yang ada di tempat ini ya Tuhan selalu tolong. Kita akan tutup ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau katakan besar anugerah-Mu. Haleluya. Besar anugerah Tuhan buat ibadah kita pada malam hari ini. Doa-doa kita didengar Tuhan, pujian penyembahan kita didengar oleh Tuhan. Firman Tuhan sudah memberkati kita malam hari ini. Bahkan juga kasih karunia Tuhan ada pada kita. Besar anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Benar Bapa, besar anugerah-Mu atas ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami yang beribadah sudah diberkati Tuhan. Berkat jasmani rohani sudah menjadi bahagian kami. Apa saja yang kami kerjakan Tuhan membuatnya berhasil. Kami punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Kami adalah ahli-ahli waris kerajaan sorga karena ketaatan dan kesetiaan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus Kristus. Bahkan juga kalau Tuhan sudah memberkati kami datang, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, berjalan kaki naik kendaraan, tiba di rumah dengan selamat karena perlindungan dan kasih sayang Tuhan yang menyertai kami. Bahkan juga Tuhan Yesus Kristus berkati tuan rumah Ibu Osbi yang sudah menyediakan makan minum. Tuhan menguduskan, biar ini menjadi kekuatan bagi tubuh jiwa roh kami untuk puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan mengembalikan sesuai dengan janji-janji Tuhan. Bahkan juga Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati istirahat kami, saat tidur kami diberkati Tuhan, dan besok juga kami bangun diberkati oleh Tuhan. Mari kita doa bersama-sama. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, amin. Dan ampunilah kami kesalahan kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hatimu, pulanglah. Kiranya Tuhan memberkati engkau, kiranya Tuhan menyinari wajahnya kepadamu, kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu hari ini, esok sampai Maranatha, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kira-kira